Selamat malam semuanya. Saya Cornelius Toramanik dengan NIM 555219094 dari kelas praktikum PDBK kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang tutorial pengoperasian aplikasi Mayop yang kemarin sudah saya buat. Kali ini kita akan mengoperasikan dalam hal penginputan bukti transaksi ke dalam aplikasi Mayop. Langkah pertama kita buka dulu aplikasi file yang kemarin, open dengan cari yang kemarin yang udah di save, klik OK, I use copy for practice, continue, OK, no. Nah, setelah muncul tampilan ini, langsung saja kita mulai langkah pertama. Tapi sebelum kita mulai langkah pertama, kita ikutin dulu ya soalnya, kita munculkan dulu soalnya. Nah, kita munculkan soalnya, kita beginikan. Langkah pertama untuk bukti transaksi, sebentar. Langkah pertama untuk bukti transaksi yang pertama ini yaitu kita klik banking, dari banking, kita klik spend money. Setelah itu kita ubah ini jadi cash in bank, use account. Terus kita jangan lupa untuk men-add checklist tax inklusifnya. Selanjutnya kita isi aja kan ini, cek nomornya, kita masukkan aja nih. BKK 12-1. BKK 12-1, date-nya itu 1/12 tahun 2020. 1/12/2020. Dengan amount-nya Rp2.500.000. Rp2.500.000. Rp2.500.000 dengan memonya adalah pembayaran gaji karyawan bulan November 2020. Nah, selanjutnya kita masukkan account. Account-nya itu adalah expense payable. Kita lihat di sini expense payable yang mana ya? Expense payable. Nah, ini dia expense payable, use account. Nah, kita lihat out of balance-nya 0. Dengan mereka berarti sudah benar. Kita langsung klik aja record. Setelah kita record sebelumnya, kita klik cancel aja. Selanjutnya kita masuki ke bukti transaksi kedua, yaitu voucher kas kecil. Sama kayak tadi kita klik banking, spend money, dan kita ubah yang ininya tuh jadi paid cash. Use account, tax inclusive dan checklist, berarti sudah benar. Kita masukin nomornya. Yap. Terus kita klik amount-nya tuh 675.000. Dengan memo pembuatan brosur perusahaan. Buat memonya itu pembuatan brosur untuk brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Pembuatan brosur untuk iklan. Pembuatan brosur untuk iklan. Nah, terus kita inikan jadi advertising expense, use account.
Setelah itu kita lihat out of balance-nya 0, berarti sudah benar, kita langsung aja klik record. Setelah itu kita klik cancel ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bukti transaksi yang ketiga, yaitu bukti penerimaan kas. Nah, dalam bukti penerimaan kas, langkah selanjutnya itu berbeda dengan langkah yang sebelumnya, yaitu kita klik sales, lalu kita klik receive payments, lalu kita klik customer-nya itu Tekno Komputer. Di bukti penerimaan kas ini itu Tekno Komputer ya teman-teman. Terus ID-nya kita copy paste ini ya guys. Nah, date-nya itu 03 bulan 12 tahun 2020. Amount receive-nya 34.100.000. Payment method-nya itu cek is method. Nah, bulan 12 tahun 2020. Oke. Sampai out of balance-nya 0 ya teman-teman. Jika sudah 0 kita klik record. Please specify. Oh, sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, karena tadi sedikit kesalahan, ini jika finance charge-nya 0 dan out of balance-nya 0, lalu kita klik record. Oke, setelah itu kita klik cancel. Karena bukti transaksi nomor 3 ini sudah selesai, lanjut kita bukti dokumen transaksi nomor 4, yaitu voucher kas kecil. Berarti sama kayak sebelum-sebelumnya tadi, itu kita klik banking, spend money, lalu kita ubah ininya, salah, maaf. Kita klik banking, spend money, lalu kita pilih petty cash, use account, terus kita klik cek nomornya, kita copy paste aja ya guys. Lalu date-nya 1/12 tahun 2020, salah ya, bukan 1/12/2020 berarti, tapi 04/12/2020. Terus amount-nya itu adalah 975.000. 23. Oke. Nah, memonya itu adalah rekening listrik bulan November pas 25.000. Memonya itu adalah rekening listrik dan telepon bulan November. Langsung aja kita di sininya cari expense payable, use account, sampai out of balance-nya itu 0. Lalu kita klik record. Kita klik cancel. Lanjut ke dokumen transaksi nomor 5, yaitu tentang faktur. Nah, untuk dokumen transaksi yang ini, nomor 5 ini tentang faktur ini, kita langsung aja ke tahapan sales dan enter sales. Dan jangan lupa menggantikan layoutnya itu menjadi item. Oke. Ya, teman-teman. Jangan lupa untuk men-uncheck-listkan tax inklusifnya. Lalu customer-nya itu adalah Transkomputer. Use customer. Termsnya kita ganti karena di sini terminnya N/30. Nah, ini given of days, balance due days-nya 30. Berikutnya kita klik OK teman-teman. Lalu kita masukin invoice-nya, itu nomornya F12 strip 1.
Date-nya itu 6 Desember tahun 2020. Customer PD-nya, ship-nya itu 9. Item number-nya itu IBM. IBM 3320. Price-nya di sini 18 juta. Ini 7. Ini Acer. Discount. Ininya 14 juta. Nah, sampai balance due-nya itu sama dengan di soal, di keterangan modul soal, yaitu 286 juta. Nah, setelah itu kita klik record. Cancel. Selanjutnya, bukti transaksi yang keenam yaitu nota kredit. Selanjutnya kita akan bikin nota kredit dengan cara sales. Enter sales sama kayak tadi ya teman-teman, dengan customer-nya itu di sini trans computer use customer, terms-nya kita ganti jadi enable days dengan ininya 30. Oke. Terus kita isi, sebelum itu kita isi dulu ya angka 12.1. Date-nya itu 7 Desember 2020. Ship-nya itu adalah -2. Item number-nya itu IBM, use item. Price-nya 18 juta. Lanjut, -1. Itu Acer 14 juta. Nah, teman-teman, karena ini merupakan nota kredit, kita ubah salesnya jadi sales return. Caranya kita klik ini, terus kita klik ini jadi sales return use account. Oke, sama kayak tadi, kita ubah ini juga ke bagian sales return use account. Oke, setelah itu kita klik record. Cancel. Selanjutnya kita akan bukti transaksi yang ke-7. Sebelumnya maaf teman-teman, rupanya ada sedikit ketinggalan. Jadi di dokumen transaksi 6 ini itu merupakan nota kredit. Jadi ada langkah selanjutnya setelah kita input ininya tadi ya, kita klik enter sales, kita klik register. Nah, di register ini kita klik bentar, saya close dulu ya. Close. Enter sales, register, lalu kita klik return and credits, apply to sell. Kita bikin ini dulu, ID-nya JMK, date-nya itu adalah 07/12 tahun 2020. Terus habis itu karena pengembalian tanggal 6, jadi kita klik di sini. Nice. Setelah itu baru kita klik tab sampai out of balance-nya 0. Setelah 0 baru kita klik record. Setelah itu kita klik close, kita klik cancel. Nah, kita lanjut ke bukti dokumen transaksi nomor 7, yaitu bukti pengeluaran kas. Langkah selanjutnya kita klik purchase, terus pay bills. Kenapa kita pilih pay bills? Karena ini merupakan pelunasan yang tadi ya.
Nah, langsung kita ke suppliernya itu adalah PT Makmur Jaya di supplier. Terus cek nomornya kita copy paste aja. Date-nya itu 9 Desember tahun 2020. Amount itu 2.300. Nah, kita tap terus sampai out balance-nya 0. Nah, jika sudah 0, kita klik record. Setelah itu kita klik cancel. Setelah di record ya tadi guys. Lalu kita ke transaksi nomor 8. Transaksi nomor 8 ini yaitu apa tadi? Dari PT Rodan. Oke. Ini langkah selanjutnya adalah purchase atau purchase. Kita ubah layoutnya dulu jadi item. Sebentar. Suppliernya itu PT Rodan. Nomor fakturnya F05. Benar nggak nih F05? Kok salah ya guys? Oh, tas inklusifnya kita ituin dulu, kita checklist dulu, baru kita ganti jadi F05. Rupanya tidak bisa dikopas ya teman-teman. F05. Nah, terusnya kita ubah karena ini end per 30, kita ubah ke ini given of days, balance due days-nya 30. Oke. Terus setelah itu supplier INV-nya kita ubah supaya INV-nya seperti tidak usah, kita ubah date-nya aja. Date-nya itu 10 Desember. Tap bill-nya itu 11. Itemnya itu IBM, use item. Price-nya itu 16 juta. Oke. Bill-nya selalu 10. Ininya Acer 60 PC Acer. Ini 12.500.000. Kita tap terus. Nah, setelah kita lihat balance due-nya itu adalah sama dengan di soal, berarti kita tinggal record aja teman-teman. Kita klik record. Lalu kita klik no ya. Setelah di record, kita klik cancel. Lalu kita melanjut ke bukti transaksi yang berikutnya. Bukti penerimaan kas nomor 9 ya teman-teman. Transkomputer itu caranya adalah sales receipt. Sales receive payments. Lalu customer kita klik kita ubah jadi transkomputer. Customer payment methodnya kita ganti check. Amount receive-nya itu 231 juta. Cek, terus ID-nya kita ini copy paste aja guys. Date-nya itu 12 bulan 12 tahun 2020. Lalu setelah kita isi semuanya sudah, kita klik di sini 231 juta, tap. Nah, kita lihat out of balance-nya 0. Jika sudah 0, kita klik record. Kita cancel, kita langsung masuk ke bukti transaksi yang ke-10, yaitu nota kontan. Begitu kita akan transaksi nota kontan.
sales, kita klik langkah pertama sales, receive payments, terus kita tambahkan jadi penjualan tunai new, namanya penjualan tunai. Penjualan tunai, tab, kartunya C005, addressnya, nggak ada kayak addressnya ya. Oke, nggak ada. Langsung aja kita klik OK. Desainnya bukan company, berarti individual. Lalu kita klik OK. Penjualan tunai. You have no record. Oke aja. Terus amount receive-nya 266 200, 266 200. Payment metode-nya. Ya teman-teman, sepertinya tadi kesalahan. Seharusnya bukan receive payment tapi sales. Lalu enter sales. Customer-nya, karena tadi kita sudah add-nya ya, sudah menambahkan penjualan tunainya, jadi kita tinggal use customer. Lalu setelah itu selanjutnya kita langsung masukkan aja ya teman-teman. Untuk invoice-nya kita masukkan ini. Date-nya itu 13 Desember tahun 2020. Tab, customer tab, ship-nya 7. Item number-nya IBM, use item. Price-nya 18 juta. 18 juta. Ship, 8 juta 8. Ini Acer 14.500. Nah, karena balance due-nya udah sama 266.200 lalu kita klik record, kita klik cancel. Selanjutnya kita langsung aja ke tahap selanjutnya untuk register. Misalnya sales, enter sales, langsung aja kita ke register. Terus kita klik penjualan tunai. Setelah klik penjualan tunai, kita klik payment. Dan di payment ini kita masukin sesuai dengan yang tadi ya. Ini date-nya. Oke, kita ganti date-nya jadi tanggal 13 bulan 12 tahun 2020. Tahun 2020. Amount receive-nya 266 200, 266 200. Payment metode-nya itu adalah payment method, kita pilih cash, lalu kita tap sampai out of balance 0. Setelah 0 kita klik record. Setelah klik record, ya teman-teman, sebelumnya minta maaf karena tadi ada kesalahan, jadi saya tadi sudah hapus bagian penjualan tunainya di transaksi 10. Dan kita ulang lagi, sales, enter sales, customer, karena di sininya kita belum itu. Udah deh, penjualan tunai use customer. Lalu karena apa lagi ya invoice-nya kita ganti. Nah, date-nya 13 bulan 12 tahun 2020. Customer tab ship-nya itu 7. Ininya IBM, use item, price-nya 18 juta.
Lanjut, ini 8. Ini Acer. Ini 14.500. Nah, setelah itu, sebentar. Nah, setelah itu kita ubah yang tadi sales return jadi sales count, oke. Tadi kita salah ya, harus kita ubah jadi sales. Oke, lalu kita klik, sebentar kita lihat dulu residunya apakah sama. Karena sama kita klik record. Lalu kita register ya, register. Terus penjualan tunai. Terus selanjutnya kita klik payment. Di payment ini langsung saja amount receive-nya 266.200. Payment methodnya itu adalah cash method. ID-nya itu kita ubah. Date-nya 13/12/2020. Oke, tap. Nah, sampai outbalance 0, lalu kita klik record. Lalu kita klik OK. Kita klik cancel, close. Selanjutnya itu di transaksi 11, yaitu faktur. Kalau faktur itu, di faktur ini kita klik sales, enter sales. Customer-nya itu Tekno Komputer, use customer. Invoice-nya F12-2. Date-nya itu 18/12/2020. Ship-nya 6. Item number-nya IBM dulu. Price-nya itu 18.500. Selanjutnya adalah 4. Ini adalah Acer. 15 juta. Nah, setelah itu, sebelumnya kita ubah dulu terms-nya jadi ini kan 2%/30, diskonnya 10, ininya 2, ininya 30. Oke. Karena 18400 sudah sama, kita klik record. Cancel. Kita langsung ke bukti pengeluaran kas. Dalam hal ini langkah pertama yaitu dalam hal transaksi 12 ini langkah pertama yaitu ke purchase, pay bills karena ini pengeluaran kas untuk membayar faktur. Suppliernya itu kita pilih PT Rodan. Terus habis itu cek nomornya adalah ini BK Kas 12-3. Date-nya adalah 19 Desember 2020. Amount-nya adalah 286 juta. 286 juta. Nah, karena ini pembayar tanggal 10, jadi kita klik aja sih di tanggal 10. Kita tap. Nah, sampai out balance 0 baru kita klik record, cancel. Nah, selanjutnya itu adalah kita di transaksi nomor 13, yaitu voucher kas kecil. Caranya adalah banking, spend money, lalu kita ininya menjadi petty cash, ubah, cek nomornya kita V12-3, date-nya adalah 20 Desember tahun 2020, amount-nya itu adalah Rp800.000, terus memo-nya yaitu private. Di account-nya kita itunya dividen.
sampai auto balance 0. Setelah itu kita klik record, cancel. Yang kita ke transaksi 14, yaitu bukti pengeluaran kas, sama aja kayak tadi ya, yaitu di sales. Selanjutnya itu bukti pengeluaran kas dari Bank Permata Bandung. Caranya itu kita banking, spend money, jangan lupa tax deduction checklist, kita bikin cardnya itu Bank Permata. Sebentar, cancel dulu. Ini langsung aja kita cek nomornya, BKK 12-4. Nah, date-nya itu 24 Desember tahun 2020, amount-nya itu 19 juta. Memonya itu adalah pembayaran angsuran bulanan. Pembayaran angsuran Bank Permata. Akunnya ini adalah Bank Permata Loan. Terus account 19 juta. Oh, ini 16 juta. Ininya itu interest expense. Terus expense ini ya. Oke, interest account. Tap. Nah, sudah. Out balance 0, kita klik record. Cancel. Kita ke bukti transaksi yang ke-15. Yaitu yang terakhir. Caranya per case, enter per case. Suppliernya itu CP Setia Abadi. Benar nggak CP Setia Abadi? Iya benar, CP Setia Abadi. Ininya itu F06. Date-nya itu 26 Desember tahun 2020. Bill-nya 12. IBM, use item, price-nya 16.400. Salah, bill-nya ini 11. Aser 12.400. Di bagian ini setelah dimasukin semua, karena balance-nya sudah sama ya 36520, kita klik record, lalu kita klik no. Setelah itu kita klik cancel. Nah, setelah kita masukin, kita menyelesaikan bukti transaksi yang terakhir, lalu kita akan mengecek nih company data auditor apakah kita sudah benar. Data auditor, kita klik next, 1/12/2020, 31/2020, kita review. Nah, kalau udah checklist hijau semuanya ini berarti kita sudah mengisikan data-data sudah benar. Kita klik next, kita review lagi. Nah, hijau semua berarti sudah benar. Kita klik finish, kita klik no. Nah, karena kita sudah selesai, maka kita langsung saja kita close. Caranya file, exit, quit no report, no. Nah, karena sudah selesai, sekian dari saya. Begitu dari tutorial penginputan bukti transaksi ke aplikasi Mayop. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.